working norms inspection for women and children in April 2016. As you might know, this is a celebration that started sometime back in 2002. The ILO established this World Day to create and continue maintaining awareness around this issue of child labor around the world. We are talking about child labor here in Indonesia, but I think you know very well this is an issue that sometimes in the history has touched all the countries in the world. Even the so-called developed society have known child labor in their past, particularly in the Western world. If you think of one of the first conventions of the ILO, Convention number 5 in 1919, it was to try to eliminate child labor in the industrial sector. That was our working today, not only in Indonesia, but everywhere in the world. So this is the reason why we keep on maintaining a lot of attention on this issue of child labor. However, a lot of progress has been done. This number of 168 is much better as it was only 10 years ago. This shows that if we are all united, the workers, the employers, the children themselves, and the government, so ultimately the responsibility lays with the government, we can really make a difference. This year, we were talking about child labor in the supply chain. What is the supply chain? I'm not bothering you today, right now, with some definition. I know you're going to ask me some difficult questions later on, so we'll talk about the global supply chain. But it is very, very relevant for an emerging and strong economy like Indonesia. There are a lot of investment in this globalized world. And yes, we can find even some children working there. People will say, but how? If we see these factories out there, they look so clean, perfect. I have never seen a child working there. Yeah, but the supply chain, that's the thing. If you go back in the chain, in the first part of the chain, you will find somewhere, some sector, if you think of one of the clothes that we buy here, well, you need cotton, right, for that clothes. And maybe some children somewhere, maybe not in Indonesia, maybe not in Jakarta, but they are still working there. That's why it is important to talk about child labor even in this sector. Mostly for the domestic sector, but also for the export. As you said, for more than 100 years, and as we do good things in one place, we find other places need additional help. And so this is going to continue to be a priority for the United States and for others around the world. And so we're very glad to have such a wonderful partner in ILO to help address these issues everywhere around the world. I'd also like to thank Mr. Lawrence, not only in the United States, but also all over the world. It's a problem that requires a strong legal framework to protect children and their families. It also takes political will to ensure that those laws and regulations that do protect children and their families are actually enforced. And more than that, it takes commitment to create economic opportunities for adults, so that kids are not victims of exploitation and are not pushed into work when they should be doing other things, like going to school. Child labor interferes with the physical and mental development of children. It may interfere with their opportunity to attend school or require them to drop out for their lack of maturity. They may be put into dangerous situations because of their size or their ability to be pushed into things that adults may not be willing to do. As Francesco said, 168 million children may be working worldwide, and with the global complexity of supply chains, it's sometimes difficult to know whether or not this jacket or tie, whether my phone or my car somehow is impacted by child labor. Corporations have a responsibility to monitor their supply chains, but as Francesco said, governments have the ultimate responsibility to make sure that laws and regulations are being enforced and are in place and are being enforced. And more than that, civil society organizations like the U.S. Department of Labor has a very long cooperation history with the ILO, as I said, and with the government of Indonesia to raise the awareness of this problem of child labor exploitation. Through our Promote project, which is funded by the U.S. Department of Labor and implemented by ILO Jakarta, ILO's partners have been working to reduce the number of child domestic laborers working here
significantly by building the institutional capacity of domestic worker organizations to promote decent working environments for domestic workers. Karena bangun udah siang mau kerja Hei, bro. Cepatlah, jam 5. Mandi. Namaku Erna. Aku anak terakhir dari 3 bersaudara. Aku tinggal bersama kedua kakak, keponakan, dan ibuku. Dulu aku sempat sekolah. Ketika aku mau melanjutkan sekolah, aku nggak ada biaya. Enaknya kerja, aku bisa kenal dunia luar itu seperti apa. Gak enaknya kerja, ternyata dunia kerja, cari kerja di temennya bisa diharapkan. Kita harus punya keterampilan.
Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, Rahmat yang baru saja lulus dari sekolah dasarnya saat itu harus bekerja di tengah laut lepas, di atas geladak ringkih, di sebuah jermal Sumatera Utara, demi nafkah dari seonggok teri nasi. Di tempat inilah Rahmat mengawali hari-harinya, kerja keras tanpa mengenal waktu. Kalau malam hari kerja, siang hari kerja. Mau istirahat lupa ya, susah. Nggak ada waktunya. Masih enak-enak tidur, udah bangun lagi. Giling belakang. Pengalaman terburuk pernah dialami Rahmat saat pertama kali bekerja di Jerman. Datang ombak besar, menghantam ini lantai muka, terus tumbang dia. Jermal kami tumbang jam 11 malam. Kami duduk dekat tiang-tiang gini, terus sampai datang buka tapung baru selamat. Itulah sepenggal kisah Rahmat yang kini tidak lagi bekerja sebagai buruh anak di Jerman. Tono yang baru berusia 16 tahun mempunyai cerita lain. Ia baru 3 bulan bekerja di Jerman ini. Tono juga bernasib sama dengan Rahmat, putus sekolah. Selepas SMP, ia bekerja sebagai juru masak dan hingga kini ia masih bekerja di Jerman. Waktu itu aku udah lulus SMP, jadi di rumah nganggur aja aku. Orang tua udah udah meninggal satu. Di sini 170 kayaknya. Sama orang cuma yang di sini lama sama yang baru masuk sama aja. 170. Apapun alasannya, pekerja di bawah umur tidak lagi diizinkan. Apalagi Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 telah meratifikasi konvensi ILO tentang usia minimum bekerja dan bentuk-bentuk terburuk pekerja untuk anak. Until recently, 13-year-old Jared, like many children in Binang, the Philippines, worked long hours alongside his parents making shoes. The bad lighting, lack of fresh air, and use of highly toxic glues were so hazardous to his health that he became ill. It even stunted his growth. Child labor in the footwear industry is not exclusive to the Philippines. In Indonesia, a very similar phenomenon exists as well. According to the new ILO Global Report on Child Labor, among working children globally, 9% are employed in the manufacturing industry. In this bustling city of Bandung, Indonesia, it is common to see children working in makeshift shoe factories. Rosadi, 16, spent nearly 5 years making shoes in hazardous working conditions after being forced into the trade at the age of 11. Ya, kalau hal seperti itu mungkin ada sering dirasakan. I experienced some difficulties. With my health, I used to feel dizzy and had respiratory infections because of the chemicals in the workshop and no ventilation. I also felt jealous of the other children who went to school. Terus rasa iri juga ada ketika melihat orang. Hingga manufaktur, jasa hingga konstruksi. Anak-anak ini umumnya bekerja di industri skala kecil sehingga sulit diidentifikasi dan diatasi. Perusahaan-perusahaan multinasional pun rentan terhadap pekerja anak baik secara langsung maupun tidak. Karena itu mengakhiri pekerja anak dalam rantai pasokan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami mengundang perwakilan dari anak dari Forum Anak Jakarta. Bisa maju ke depan.
dalam rantai pasokan. Pemotongan ini menandai upaya dan komitmen penghapusan pekerja anak dalam rantai pasokan. Mohon guntingnya dibagi. Masing-masing diberikan 1 buah gunting. Ya. Mohon maju memilih. Oke, siap. Masing-masing 1, 2, 3. Mohon ditunggu untuk foto bersama. And child labor and supply chain as the main thing this year. Thank you very much. I think perspective. I think in the past, the idea of the different World Day Against Child Labor was either to identify a sector of activity where child labor was particularly hazardous, culture, other matters, or it was focusing on one of the means, the way to tackle child labor, through education, for example, through vocational training, through the use of social dialogue, good governance, etc. This year, because of the globalization that is taking place for a while now, the international community has realized that we also have to have another angle. We have to look at the global supply chain, because this is now a global world where the production of goods is happening all over the world. And I think we have examples here. I'm very glad, sir, that you accepted our invitation from GAP, is one of the major players in the manufacturing, particularly very present here in Indonesia. And I'm sure that he will be particularly relevant for the Indonesia and the economic context of the country. Ya. Pertanyaannya, kalau melihat dari kondisi manufaktur, salah satu manufaktur kelas dunia yang bisa dibilang besar adalah perusahaan yang Bapak bekerja di tempat, Bapak bekerja di Gap Corporation. Pengadilan di kota San Francisco, Amerika, pertama kalinya menyidang Gap dengan salah satu perusahaan di Indonesia. Ini untuk pertama kali dalam sejarahnya, Gap dituntut untuk mengembalikan semua biaya ongkos-ongkos produksi dan barang yang sudah dishipment ke Amerika. Alasan penuntutannya itu adalah karena Gap memutuskan hubungan bisnis karena adanya buruh anak di pabrik tersebut. Jumlahnya hanya 1. Hakim di pengadilan Amerika akhirnya memenangkan kasus Gap berdasarkan undang-undang perburuhan di Amerika yang menyatakan bahwasanya tidak boleh ada satu produk pun yang bisa memasuki pelabuhan di Amerika apabila terbukti dikerjakan oleh buruh anak. Itu kasus salah satu yang cukup monumental bagi kami di Gap dan membuat kami kemudian lebih belajar lagi bagaimana menghindari adanya buruh anak. Child labor is disgusting. Whatever you might call it is still disgusting. Tetaplah bahwasanya buruh anak itu adalah isu yang bukan hanya sensitif tapi juga multidimensi. Kita tidak bisa menyatakan bahwasanya kalau ada buruh anak kita memutuskan hubungan bisnis seketika. Ada aspek lain yang harus juga diperhatikan, yaitu masalah remediasi. Apa yang akan terjadi dengan anak itu pada saat dia sudah tidak bekerja? Itu yang pertama. Yang kedua, dan yang lebih penting lagi, bagaimana cara kita menghindari adanya buruh anak yang bekerja di pabrik garment. Masalah ini tidak mudah, sangat kompleks dalam pengalaman kami. Di tengah adanya kemudahan untuk memalsukan identitas, terutama di daerah-daerah. Bagaimana kita memverifikasi sebuah dokumen, ijazah atau KTP yang bisa dengan mudah kita buat dan dibeli dengan harga yang cuma ratusan ribu untuk melamar pekerjaan. Salah satu hal yang paling penting kita lakukan adalah adanya metode countersign, yaitu Human Resources tidak boleh memasukkan nama anak tersebut ke dalam daftar pekerja sebelum
Finance menandatangani dan meyakini bahwa dokumen-dokumen yang sudah dimasukkan untuk melamar pekerjaan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 93 pabrik Gap di Indonesia. Seharinya ribuan orang melamar ke pabrik-pabrik tersebut dan mesti ada sebuah sistem penangkalan bagaimana agar buruh anak tidak bekerja di rantai-rantai produksi kami. Yang ketiga, masalah lain yang lebih krusial adalah pabrik Gap itu harus diakses, harus dievaluasi dan diaudit baru bisa mengerjakan produk kami. Tapi manakala ada kebutuhan yang sangat mendesak, ada beberapa kasus di mana pabrik-pabrik itu kemudian mensubkon ke pabrik lain yang belum pernah kita audit. Dan disitulah biasanya rentan terjadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran. Mungkin itu ya. Pabrik kami itu yang paling banyak itu Sukabumi, Jawa Tengah, Jakarta. Yang paling rentan menurut kami adalah di daerah Sukabumi, yang banyak terjadi pemalsuan terhadap identitas KTP dan ijazah. Mungkin jumlahnya kita tidak tahu persis, tapi yang paling penting mungkin kita bisa bilang bahwasannya mungkin 20% atau 30% kita meragukan keabsahan identitas tersebut. Harus ada verifikasi yang lebih lanjut, tapi saya atas nama Gap menyatakan bahwasannya banyak daerah-daerah di Indonesia yang bukan hanya Sukabumi, di mana pemalsuan identitas itu menjadi sebuah hal yang wajar. Terima kasih. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan serta Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak terkait dengan strategi yang dilaksanakan dalam rangka memutus mata rantai pekerja anak ini atau supply chain dari pekerja anak ini. Kalau tadi pertanyaannya apakah ini tema ini strategi, saya pikir iya. Tapi apa yang sudah kita lakukan selama ini memang itu amanah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana perusahaan dilarang untuk mempekerjakan anak. Sebenarnya regulasi kita fix, clear gitu ya. Jadi bahwa pekerja anak itu dilarang. Artinya kalau tadi dijelaskan oleh Pak Tony Wahid bahwa di perusahaan yang ada di Sukabumi, di Jatim, dan di Jakarta, dan di banyak tempat lagi tentunya kita melakukan pengawasan. Kita melakukan pengawasan karena ini memang menjadi bagian tugas fungsi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Setiap perusahaan dilarang untuk mempekerjakan anak. Tadi di dalam apa yang dipaparkan di media tadi, kita sudah melihat bahwa memang ada beberapa sektor yang dominan mempekerjakan anak. Kita baru saja punya mendapatkan data dari Sakernas dari Agustus 2011 sampai 2015 ini, ada tren penurunan di Indonesia juga. Kalau tadi bicara dari di sisi dunia, bahwa di Indonesia juga memang ada tren itu. Upaya kita untuk menghapus pekerja anak ini sejak tahun 2008 konkretnya melalui program pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program Keluarga Harapan. Sejauh ini kita sudah menarik 80.163 anak. Jadi kalau kita berbicara data, memang ada tren penurunan, tapi memang persebaran di rantai-rantai pasok itu tentu kita tidak punya data, belum punya data valid. Ini mungkin yang menjadi tantangan kita. Saya pikir barangkali lebih jelas dan lebih nyaman kalau dalam bahasa Inggris, listening without the headset. So I think that you can understand if I speak in English. This is a very technical field, so my vocabulary is not all that well developed in this area. The United States government, through the Department of Labor,
works with governments around the world and with international organizations like the ILO to tackle this issue and to study it. We do a report every year. We're mentioned fishing sector, footwear, other sectors, agricultural, tobacco, artisanal mining. Those are the sectors in Southeast Asia in general where we see the highest incidence of child labor. We don't have specific data on Indonesia other than what we get from the program against child labor, and we've been able to reduce it, as Pat Lauren just said. It's obviously still a problem that needs to be together. If you see here on the screen, there are 3 different reports that come out annually or semi-annually on child labor, as required by the U.S. Congress. And then at the bottom you see there's an app for Androids or iPhone that you can download that has the entire reports available to you on your cell phone if you want to examine further the state research that we've been doing on this issue. But again, most of our information corresponds very closely to what ILO has put together. So if you look at the ILO website, you'll get very good information as well. Ya, pertama-tama ada Ibu Tambra Greg, wakil konsul dari Konsulat Amerika Serikat di Medan yang akan memberikan beberapa kata-kata. Silakan Ibu. So much for including Medan in tonight's programming. I'd like to introduce 2 beneficiaries from the ILO program from 2007 and 2008. That's Naratika and Hiril. We've got quite a big crowd here tonight, so again, thank you so much for including us, and I'll turn it over to our ILO folks to share your experience. Dari Medan akan menyampaikan pengalaman. Siapa duluan yang akan berbicara? Iya, siapa dulu? Oke. Iya. Oke, siapa nama adik? Hairil. Oke, Hairil mungkin bisa menceritakan pengalaman ketika dulu menjadi pekerja anak. Waktu itu pekerjaannya sebagai apa? Perkebunan. Saya mulai bekerja di perkebunan umur 17 tahun. Itu saya bekerja sebagai panen sawit. Panen sawit. Berapa lama bekerja sebagai di perkebunan itu, di perkebunan sawit? Sampai sekarang saya masih bekerja di situ. Apa pengalaman terburuk atau paling tidak menyenangkan yang pernah dialami? Ya, pengalaman yang tidak menyenangkan, capek lah gue ya. Anak kerja sekarang ya udah terbiasa, ya udah nggak capek lagi, namanya udah terbiasa. Awalnya ada capek, karena udah terbiasa kan. Ya. Yang satu lagi mau menceritakan? Iya, bisa perkenalkan diri, namanya siapa? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutika, saya perwakilan dari anak didik Ando, bekerja sama dengan LSM PBI. Saya dulu bekerja membantu orang tua saya sekitar umur 10 tahun. Saya putus sekolah, saya tidak nyambung SMP. Saya membantu orang tua saya di perkebunan itu tembakau. Setelah 3 tahun bekerja, saya bertemu dengan perwakilan dari LSM ILO PBI. Saya ikut program paket B, saya belajar selama lebih kurang 1,5 tahun. Saya mengikuti ujian, lalu saya lulus, saya melanjutkan sekolah di tingkat SLTA di perguruan Pangeran Antasari. Saya lulus dan
Saya kuliah di Stikes Helvetia, jurusan SKM. Kerja di perusahaan tekstil kurang selama 2 tahun berkat paket B. Saya juga berharap program paket B ini dilanjutkan terutama di Lumpang karena masih banyak adik-adik dan rekan-rekan saya yang putus sekolah dan harus bekerja di usia ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi meskipun tadi teman kita yang dari Medan 17 tahun itu sudah termasuk pekerja anak seperti itu. Itu banyak sekali anak-anak kita, teman-teman kita yang menjadi pekerja anak. Mungkin kalau misalkan kelapa sawit, terus tembakau itu mungkin udah biasa ya. Tapi kalau teman-teman kita yang di Cilincing itu mereka pekerja anak untuk menjual kerang hijau. Menjual kerang hijau, menjemur ikan asin, terus menjadi supir angkot seperti itu. Dan salah satu pelajaran dan salah satu hal yang sudah kita lakukan bersama teman-teman dari Cilincing, kita sudah membuat video chat labor. Dan alhamdulillah chat labor video itu sudah kita putarkan di Jenewa, Swiss. Salah satu perwakilan kita sudah tampil di sana. Dan bersyukur pemerintah dan para pemimpin dunia mengapresiasi dan akhirnya mereka sadar bahwa di Indonesia ini banyak sekali pekerjaan anak yang masih beredar seperti itu. Dan sebenarnya yang pengen saya tanyakan, boleh langsung ke pertanyaan. Ya, pertanyaannya untuk dari tenaga kerja, tadi sudah dijelaskan sebenarnya apa aja yang sudah dilakukan. Ya mungkin saya bisa minta sharing dari Bapak, apa yang sebenarnya kita nih sebagai anak-anak yang usia 18 tahun, apa yang harus kita lakukan agar teman-teman kita terhindar dari pekerjaan anak seperti itu. Terima kasih. Puluhan ribu anak untuk disekolahkan tadi ya, untuk ditarik dari pekerjaan. Apakah benar itu? Karena kalau kita lihat ya, yang jadi masalahnya adalah pengawasan. Saya tidak yakin kalau itu terjadi di lapangan. Apakah sebanyak itu? Nah itu yang jadi persoalan kita. Kalau data mungkin ya segitu karena mereka punya program. Nah program itu tidak menjamin bahwasan realitas di lapangan semuanya tertarik. Ketika mereka sudah masuk ke bangku sekolah, kembali lagi ke komunitas mereka, kembali ke masyarakat, apakah anak-anak itu benar sekolah atau malah kembali lagi bekerja gitu? Apakah dari Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja melakukan pendataan atau melakukan semacam asesmen hal-hal yang seperti itu gitu? Terjadi pekerja anak, siapakah yang harus disalahkan? Poin pertama, apakah negara harus kita salahkan karena banyak anak sekolah yang bekerja di negara ini yang seharusnya notabene anak-anak itu harus sekolah. Kalau nggak salah saya dapat info, APBN untuk pendidikan sekitar 20% untuk sekolah.